Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Pertama-tama saya mohon maaf atas keterlambatan sekitar 30 menit untuk kajian yang sudah direncanakan sebelumnya, berbicara tentang konsep ulul albab dan implikasinya dalam pendidikan di pesantren Persis. Kita mengambil suasana di yang sangat istimewa, yaitu bulan Ramadan. Tentu kalau berbicara paradigma ulul albab, itu adalah berbicara tentang bagaimana pandangan Al-Quran tentang ulul albab itu sendiri. Nah, mudah-mudahan saya kira dalam pengisian di bulan Ramadan ini, kalau kata orang Sunda, itu ngabuburit, sehingga mengisi waktu kita lebih padat, lebih berisi. Nah, kalau berbicara konsep ulul albab dan implikasinya ke pendidikan Persis, maka kita akan berbicara secara konseptual. Bagaimana rumusan ulul albab yang akan kita bicarakan nanti memiliki pengaruh terhadap sistem pendidikan yang berlangsung di jamiah kita. Namun karena kapasitas saya bukan di ahli pendidikan, saya akan menahan diri tidak berbicara jauh terhadap dalam-dalamnya di pendidikan. Sebab itu wilayah orang lain yang lebih expert, yang lebih ahli. Nah, kalau kita berbicara tentang ulul albab, ini istilah yang oleh Al-Quran dimunculkan sebanyak 16 kali. Muncul di dalam surat yang berbeda, di dalam ayat yang berbeda, bermacam-macam, dan di dalam konteks yang beragam. Ini tentu keistimewaan diksi ulul albab di dalam Al-Quran yang sangat bertebaran dan muncul sebanyak belasan kali. Ini saya kira sangat menarik dikaji oleh teman-teman yang concern di bidang tafsir. Yang kedua, yang menariknya lagi, istilah ulul albab ini muncul baik di ayat-ayat makkiyah maupun ayat-ayat madaniyah. Jadi tidak muncul di periode makkiyah saja atau tidak muncul di periode madaniyah saja, tetapi di kedua-duanya istilah ulul albab ini muncul. Kalau kita di penggolongan makkiyah madaniyah, yang makkiyah 9 ayat, yang madaniyah 6 ayat. Sehingga bisa kita katakan bahwa ulul albab itu dibutuhkan dalam segala keadaan. Nah, dari 16 ayat tersebut, saya kira ilustrasi atau definisi yang digambarkan oleh Ibnu Katsir ini sangat menarik tentang apa itu ulul albab. Ibnu Katsir memberikan definisi ulul albab yang jika diterjemahkan memiliki pengertian kurang lebih, ulul albab adalah orang-orang yang memiliki kecerdasan sempurna, lagi bersih dan mampu mengetahui hakikat yang
sebenarnya dari suatu perkara yang nampak. Jadi di dalam definisi Ibnu Katsir ini, ulul albab itu memiliki dua dimensi. Yang pertama dimensi intelektual, yang kedua dimensi analisa, sehingga mampu mengungkapkan sesuatu yang tersembunyi menjadi sesuatu yang faktual. Definisi Ibnu Katsir ini nanti kita akan uji di dalam ayat-ayat yang 16 ayat tersebut. Namun karena keterbatasan suasana dan waktu maupun keadaan, saya ingin membandingkan, membahas ulul albab itu secara lebih sederhana. Tidak semua mengacu kepada belasan 16 ayat Al-Quran tersebut. Di dalam Al-Quran, istilah yang sepadan dengan ulul albab itu ulin nuha, ulil absor, dan ulul ilmi. Jadi kalau di dalam Al-Quran memunculkan istilah ulul ilmi atau ulil absor atau ulin nuha, maka itu tidak jauh berbeda pengertiannya dengan ulul albab itu sendiri. Nah, sehingga perlu kita komparasikan secara kuantitatif. Jika ulul albab tadi muncul di dalam Al-Quran 16 kali, ulul ilmi atau utul ilmi sebanyak 10 kali, ulil absor sebanyak muncul 4 kali, dan ulinuha 2 kali. Jadi berdasarkan banyaknya muncul istilah, tetap ulul albab itu yang terbanyak muncul di dalam Al-Quran dibandingkan dengan istilah-istilah yang lain, meskipun secara pengertian berdekatan, baik ulul ilmi, ulil absor maupun ulinuha itu sendiri. Nah, sehingga saya kira dengan banyaknya istilah atau diksi ulul albab yang muncul di permukaan Al-Quran, ini tentu bukan tanpa maksud Al-Quran atau Allah memperkenalkan istilah ulul albab ini agar ditelaah lebih serius. Nah, kalau kita menggunakan tafsir maudhu'i di dalam Al-Quran tentang ulul albab itu sendiri, konsep ulul albab yang bisa ditarik menjadi sebuah gambaran yang mesti didiskusikan. Pertama, sistem tauhid yang dianut adalah tauhid yang menggunakan daya rasionalitas. Jadi konsep ulul albab yang pertama adalah dia dalam bertauhid menggunakan cara-cara yang rasional, menggunakan akal fikiran dalam mendefinisikan tentang Tuhannya, tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kita akan terlihat di dalam surah Ali Imran. Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard, dan seterusnya. Jadi di ayat ini Allah memberikan, ayat Qur'aniyah ini memberikan tentang kauniyah, di mana dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian siang dan malam itu ada tanda-tanda, ada ciri-ciri yang bisa diidentifikasi bahwa di balik penciptaan itu ada Tuhan yang Maha Esa, ada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi la ayatil li ulil albab, jadi bisa dipahami oleh ulul albab
sebagaimana definisi Ibnu Katsir tadi, yang mampu mengetahui hakikat yang sebenarnya dari sesuatu yang nampak. Jadi sesuatu yang nampak dalam penciptaan langit, bumi dan segala isinya, pertukaran siang dan malam, demikian juga sebaliknya, itu ada tanda-tanda yang bisa ditelaah, yang bisa dianalisa oleh ulul albab, bahwa di balik semua itu adalah ada sang penciptanya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini tentu saya kira akan mampu menghindarkan kepada nilai ketauhidan yang bersifat taklidisme, atau ikut-ikutan, atau dia mengikuti orang lain tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan. Nah, di dalam meraih tentang siapa Allah Subhanahu wa Ta'ala, siapa Tuhan dirinya, dengan cara memahami fenomena alam semesta, dan juga dia memikirkan tentang penciptaan dirinya, penciptaan semesta, maupun kejadian-kejadian semesta lainnya, itu akan menghantarkan dirinya kepada pemahaman yang benar siapa Allah Subhanahu wa Ta'ala tersebut. Siapakah Allah Rabbul Alamin ini? Nah, sehingga saya kira jika secara konseptual ulul albab dalam bertauhid dia menggunakan daya rasionalitas, dia menggunakan nalar-nalar yang bersifat akliyah, maka di pesantren doktrin-doktrin tentang ketauhidan, pendidikan di pesantren Persis yang memberikan pembelajaran tentang tauhid, saya kira menjelaskan tentang siapakah Allah, siapakah Tuhannya, itu harus dengan gaya rasional yang mudah dicerna oleh akal, sehingga bisa dimengerti dan bisa difahami. Jika selain tauhidullah tidak dengan daya rasionalitas, saya kira ini akan mudah rapuh. Dia tidak akan bertahan lama mengandalkan dogma-dogma yang buta, ataupun doktrin-doktrin yang tidak rasional. Saya kira adanya khurafat tahayul itu sebagai implikasi dari tauhid yang non akliyah, yang tidak menggunakan daya rasional. Nah, oleh karena itu saya kira kalau berbicara konsep ulul albab dalam bertauhid, merujuk kepada surah Ali Imran tadi, memberikan ilustrasi bahwa harus dipikirkan tentang alam semesta, penciptaan manusia, penciptaan fenomena-fenomena di alam lain di sekitarnya, itu sehingga menghasilkan sebuah kesimpulan, siapakah pencipta di balik semua ini, siapakah sang perancang yang maha canggih di balik keajaiban-keajaiban alam semesta ini, sehingga menghasilkan dialah Allah Ahad, dialah Tuhan yang selama ini kita cari, selama ini kita yakini, selama ini kita imani. Nah, kemudian yang kedua, jika kita merujuk kepada surah Al-Baqarah, berbicara tentang ulul albab, ini ada sisi menarik lagi, bahwa dalam menerangkan tentang ayat-ayat ahkam, dalam menjelaskan tentang ayat-ayat hukum, dalam hal ini tentang sanksi kisos, itu justru Al-Quran itu memberikan sebuah harapan, seakan-akan
bisa dimengerti tentang kisos ini adalah oleh ulul albab itu sendiri. Walakum fil kisosi hayatu ya ulil albab. Bahwa di dalam penerapan sanksi kisos itu, penerapan sanksi setimpal dalam pembunuhan itu menjamin kelangsungan hidup bagi orang-orang yang menggunakan akal pikiran. Ini ada rahasia yang harus kita ungkap. Bagaimana Al-Quran seolah-olah memberikan dua presisi yang berbeda. Kan kisos ini sanksi di dalam pembunuhan disengaja atau qatlul amdi, di mana orang yang membunuh itu dibunuh lagi. Orang yang telah melenyapkan nyawa orang lain secara disengaja, ini sanksinya kan harus dibunuh lagi. Tetapi Al-Quran menjelaskan fenomena itu hayatun. Di sana ada kelangsungan hidup, ada jaminan kehidupan, ada kelestarian, pemeliharaan terhadap nyawa yang menjamin keamanan jiwa bagi kehidupan manusia. Nah, saya kira mengapa di satu sisi Al-Quran itu menjelaskan tentang kisos orang yang membunuh disengaja, sanksinya dibunuh lagi. Ini kan dua nyawa yang hilang. Tetapi di dalam Al-Quran, hayatun, ada jaminan kehidupan. Nah, ini saya kira sebagaimana Ibnu Katsir tadi sampaikan bahwa ulul albab itu orang yang memiliki kecerdasan mendalam, lagi bersih, dan bisa mengungkap sesuatu yang tersembunyi dari sesuatu yang nampak. Atau kalau ini kita bicara tentang rahasia hukum di balik kisos. Jadi kalau orang sudah mengetahui bahwa hukuman bagi pembunuhan, delik pembunuhan disengaja adalah dibunuh lagi, maka orang itu akan berpikir ribuan kali untuk melakukan tindak pidana pembunuhan. Orang kalau mengerti bahwa nyawanya akan turut hilang ketika dia melakukan tindak pidana pembunuhan, maka dia akan berpikir 7 keliling untuk melakukan tindak pidana kejahatan pembunuhan. Kenapa di Al-Quran ini nyawa berbicara, nyawa harus diselesaikan dengan pendekatan nyawa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisas fil qatla al hurru bil hurri wal abdu bil abdi wal unsa bil unsa, dan seterusnya. Karena yang sangat ditakuti oleh manusia itu adalah nyawa. Yang ditakuti oleh umumnya manusia itu adalah ruh. Dan yang sangat berharga di dalam kehidupan ini adalah nyawa itu sendiri. Jadi kalau luka kaki, luka tangan, luka tubuh itu bisa disembuhkan. Tetapi kalau hilang nyawa, itu tidak ada orang yang bisa mengembalikan kehidupan. Tidak ada peralatan canggih yang bisa menghidupkan kembali orang yang sudah meninggal dunia. Jadi karena berharga itulah kita dalam sehari-hari bisa melihat bagaimana orang yang melakukan tindak kejahatan narkoba dihukum mati, tapi dia mengupayakan untuk hukumannya diringankan. Dia melakukan upaya hukum agar nyawanya itu tidak turut mati.
Padahal dia tahu bahwa apa yang dilakukannya itu adalah sebuah kejahatan besar atau extraordinary crime. Itu karena sudah menyangkut persoalan nyawa. Meskipun dirinya telah berbuat jahat, tapi nyawanya terancam, dia akan mengerahkan seluruh kemampuan agar nyawanya itu terselamatkan. Nah, itu orang yang manusia yang sangat menghormati terhadap jiwa ataupun nyawa dirinya. Orang yang sakit parah divonis mati 1 minggu lagi, tetapi nyawanya akan terselamatkan jika membeli obat ini, maka keluarga, sahabat dan lainnya itu akan mengeluarkan segenap kemampuan membeli obat tersebut agar nyawanya terselamatkan. Dia berani menjual apapun, dia berani menjual harta kekayaan yang sebesar apapun kalau ada jaminan bahwa nyawanya itu akan tertolong, sakitnya itu akan tersehatkan dan nyawanya itu akan terselamatkan. Itu saya kira contoh-contoh di kehidupan nyata bahwa nyawa itu memang sangat dihargai, sangat dihormati, dan orang ketakutan nyawanya itu akan hilang. Nah, di dalam konteks sanksi kisos itulah Al-Quran memberikan penjelasan bahwa sebenarnya dalam kisos itu bukan terjadi pembunuhan dan dibunuh lagi, bukan. Tetapi orang semakin mengerem diri. Wah, nanti nyawa saya akan meninggal jika saya membunuh, maka dia akan mengekang diri. Dia akan mengendalikan emosi maupun nafsunya. Karena dia tahu akibatnya, nyawanya akan melayang. Nah, saya kira ini rahasia hukum dalam ulul albab di dalam Al-Quran. Ketika menjelaskan tentang hukum itu, dia mampu memberikan hikmatut tashri atau kebijaksanaan sebuah hukum di balik sanksi kisos. Dampak kepada pembelajaran di pendidikan di pesantren Persis, saya kira dalam pemahaman saya yang terbatas, karena Persis konsen di bidang fikih, di bidang ahkam, di bidang hukum, maka rahasia keagungan sebuah hukum ilahiyah ini atau hikmatut tashri ini harus diungkap. Jadi pendekatan dalam memahami hukum tidak lagi membatasi diri dalam hitam putih karena dalilnya begini, karena petunjuknya begini, tetapi dikembangkan kepada yang lebih luas, kepada tataran yang lebih maju, yaitu hikmatut tashri, atau boleh kita menggunakan paradigma maqasidus syariah. Jadi kalau memakai paradigma maqasidus syariah, sanksi kisos di dalam tindak pidana pembunuhan disengaja itu adalah li muhafadatin nafsi, demi menjaga nyawa, demi menjaga jiwa individu-individu di dalam masyarakat. Jadi di dalam ayat ahkam tentang kisos ini, konsep ulul albab itu dia berpikir mendalam, dia memiliki kecerdasan di atas rata-rata, dan dia mampu mengungkapkan sisi hikmah di balik perkara yang nampak itu. Jika dalam kasus yang pertama, dalam proses penciptaan langit bumi, pergantian malam dan siang, ataupun kejadian fenomena-fenomena semesta lainnya, ulul albab mampu menemukan zat yang maha mutlak di balik penciptaan itu. Sementara di dalam sanksi kisos, meskipun secara permukaan kisos itu adalah orang yang membunuh dibunuh lagi, tapi ulul albab itu tidak menampilkan sesuatu yang kasat mata, tapi dia mengungkapkan sesuatu yang tersembunyi di balik fenomena itu.
bahwa meskipun sanksi kisos itu seperti itu, tetapi sejatinya dia itu adalah menjamin keberlangsungan hidup. Jika yang pertama dalam aspek tauhidullah yang memberikan arti bahwa ketauhidan di pendidikan pesantren vers itu harus menghindarkan cara-cara yang dogmatik, cara-cara yang dogma buta. Pokoknya ini harus diterima, paham tidak paham, ini adalah nilai keyakinan, nilai akidah. Tidak seperti itu, tetapi mengajak orang-orang untuk berpikir tauhidnya tauhid menggunakan akliyah, daya rasional, agar memiliki keyakinan yang kuat, keyakinan yang bisa didiskusikan dengan agama lain, keyakinan yang bisa ditularkan kepada agama yang lain, keyakinan yang bisa dipertanggungjawabkan baik terhadap dirinya maupun terhadap agama yang lain. Maka pendidikan di pesantren tentang tauhid ini sebagai implikasi dari konsep ulul albab tentang ayat kauniyah di dalam surah Ali Imran, menurut saya seperti itu. Dan implikasi kedua, pembelajaran fikih di pesantren persis sejatinya harus mengungkap sisi rahasia hukum agar orang semakin tertarik untuk melaksanakan hukum itu. Jadi melaksanakan hukum-hukum di dalam agama tidak berangkat dari rasa takut, tidak berangkat dari rasa cemas, tetapi lahir dari sebuah kegembiraan. Saum Ramadan sekarang, hikmatut tasyri'nya itu sangat banyak sekali. Jadi semisal meskipun ini hadis dhaif, sumu tasihu, bersaumlah Anda, Anda sehat walafiat. Meskipun sekali lagi ini hadis ini dhaif, tapi sesuai penemuan ilmu kedokteran ada kesesuaian antara saum dengan kesehatan. Jadi hikmatut tasri saum itu adalah salah satunya dapat membuat badan sehat, bugar. Nah, sehingga dengan cara seperti ini orang akan menyambut penuh gembira melaksanakan aturan-aturan agama, perintah-perintah agama itu sendiri. Ini kalau kita komparasikan dengan kisos tadi, hikmatut tasrinya sangat begitu luas. Maka pembelajaran di pesantren persis, fikih-fikih yang dominan dipelajari oleh para santri, saya kira berangkat dari hal itu, dia harus menampilkan sisi baik syariat agar menjadi pemantik orang-orang untuk melaksanakan ketentuan agama itu dengan penuh kegembiraan. Contoh ulul albab yang lain, saya kira kalau kita membuka kisah Nabi Yusuf alaihi salam, di sana kita akan di akhir ayatnya di surah Yusuf ayat 111 bahwa di dalam kisah-kisah mereka itu ibrah mengandung pelajaran-pelajaran yang sangat berharga bagi ulul albab, bagi orang-orang yang mencurahkan nalar dan pemikirannya. Saya kira kalau secara singkat kita pahami kisah Nabi Yusuf ketika di penjara, di mana raja dia bermimpi 7 sapi yang kurus, sapi yang gemuk, dan gandum yang kering dengan gandum yang hijau. 7 bulir gandum yang kering, 7 bulir gandum yang hijau. Itu bermakna bahwa 7 tahun kekeringan akan dialami oleh masyarakat Mesir setelah sebelumnya 7 tahun musim panen. Nah, ini saya kira
raja ketika menemukan mimpi di dalam dirinya tidak mampu ditakwil oleh para penasehat kerajaan pada waktu itu, para pembisik kerajaan Mesir pada waktu itu, tetapi oleh Nabi Yusuf alaihissalam mampu diungkap kemana arah makna mimpi raja ini, sehingga mimpi raja yang tadinya tidak dipahami mampu dipahami, dan Nabi Yusuf mampu menarasikan ini loh yang akan terjadi pada masyarakat Mesir, pada kerajaan Mesir. 7 tahun dan 7 tahun, 7 tahun musim panen, 7 tahun masa paceklik. Ini akan terjadi krisis ekonomi selama 7 tahun berlangsung berturut-turut. Nah, tapi Nabi Yusuf tidak hanya menarasikan seperti itu, tapi dia mampu menjelaskan langkah-langkah antisipasi bagaimana masyarakat Mesir mampu melewati masa krisis seperti ini. Apa yang harus dilakukan? Manajemen ekonomi seperti apa? Saya kira di dalam sejarah peradaban sebuah bangsa-bangsa, krisis ekonomi 7 tahun berturut-turut itu kita belum teralami. Ya mudah-mudahan tidak teralami. Krisis ekonomi tahun 97-98 itu sudah membuat rontok ekonomi negara. Bank dilikuidir, dibubarkan dan dipusikan. Itu baru beberapa, katakanlah 1 tahun. Tapi krisis yang terjadi di era Nabi Yusuf adalah itu krisis selama 7 tahun. Dan ini tidak boleh dilewatkan begitu saja. Harus ada langkah-langkah yang preventif yang bisa menyelamatkan masyarakat Mesir dari kelaparan, wabah ekonomi dan lain sebagainya. Sehingga Nabi Yusuf dipercaya oleh Raja Mesir pada waktu itu untuk menangani urusan masa paceklik krisis ekonomi yang akan datang. Dan saya kira di dalam sejarahnya Nabi Yusuf sangat sukses bisa melewati masa paceklik krisis ekonomi di Mesir pada waktu itu. Yang penting dipelajari oleh kita, jadi ketika memanen hasil panenan itu jangan diambil begitu saja, tapi Nabi Yusuf menghimbau agar diambil bersama tangkainya, agar makanan atau buah-buahan itu awet, bisa bertahan lama. Dan Nabi Yusuf menganjurkan kepada masyarakat Mesir agar makan seperlunya, makan hemat. Jadi dari langkah pertama dia kalau memetik hasil panen pertanian itu harus dengan tangkainya supaya awet. Makan, mengkonsumsi bahan makanan itu harus hemat, sewajarnya, seperlunya saja. Dan selain itu Nabi Yusuf dia membangun 7 lumbung pangan. Kebutuhan pangan dimasukkan kepada lumbung tersebut agar awet 7 tahun. Saya kira bahan pengawet sekarang yang muncul di bahan makanan-makanan itu Nabi Yusuf lebih dahulu itu melakukan langkah-langkah seperti itu. Jadi kalau minuman atau makanan kadaluarsanya 3 tahun atau 5 tahun, ini Nabi Yusuf 7 tahun ini bisa mengawetkan makanan dengan sistem pembangunan 7 lumbung makanan. Jadi 1 lumbung untuk 1 tahun, 1 lumbung untuk 1 tahun, sehingga 7 lumbung makanan di kerajaan Mesir pada waktu itu bisa memadai untuk menjawab kebutuhan masyarakat Mesir dan terhindar dari kelaparan. Nah, dari kisah-kisah ini, kata Al-Quran surah Yusuf ayat 111,
itu ada pelajaran bagi ulul albab, bagi orang-orang yang berakal. Nah, saya kira ini kalau dikontekstualisasikan kepada pendidikan di jamiah kita di Persis, saya kira kejadian tersebut itu kan bernuansa politik, jadi politik ekonomi. Jadi apa yang dilakukan oleh Nabi Yusuf alaihissalam adalah tindakan ekonomi. Ini sepertinya berkesesuaian dengan COVID-19 sekarang. Itu kan tentang corona ini tidak bisa dipisahkan dari ekonomi. Virus corona itu tidak bisa dipisahkan dari kesehatan. Virus corona tidak bisa dipisahkan dari kemanusiaan. Jadi virus corona tidak bisa dipisahkan dari politik. Nah, kalau kita batasi satu saja bahwa virus corona tidak bisa dipisahkan dari ekonomi, sekarang kan orang yang tadinya kerja menjadi nganggur. Jadi ada miskin lama, mislam, ada misbar, ada miskin baru. Jadi orang-orang pada di PHK, ratusan, ribuan, mungkin juga puluhan ribu. Sehingga orang-orang menjadi menganggur, pekerjaan menjadi susah, pekerjaan menjadi langka. Orang pada diam di rumah. Masih mending orang bisa melakukan pekerjaan dari rumah. Tapi bagaimana jika orang tersebut dia tidak bisa bekerja sama sekali? Jadi pada intinya saya kira virus corona ini tidak bisa dipisahkan dengan ekonomi. Jika kisah Nabi Yusuf tadi ada politik ekonomi yang mampu menyelamatkan Mesir dari 7 tahun masa paceklik, ini bukan masa yang sangat singkat saya kira, tapi masa yang sangat panjang. Ini pelajaran politik ekonomi bagi santri-santri Persis. Saya kira cukup wajar kalau santri-santri di pesantren Persis, khususnya yang tingkat mu'alimin, mu'alimat kelas 1, 2, dan 3, mulai diperkenalkan tentang fikih siasah, mulai diperkenalkan tentang politik Islam, meskipun baru tingkat dasar-dasar siasah Islamiyah atau prinsip-prinsip politik Islam. Tapi setidaknya para santri yang mengecap pendidikan di tingkat mu'alimin, dia sudah tertanam tentang paradigma politik Islam. Ini saya kira perlu didiskusikan kembali oleh para pakar pendidikan, kelayakan dan kepantasan pendidikan Persis untuk tingkat mu'alimin. Apakah sudah sewajarnya tingkat mu'alimin untuk diperkenalkan tentang fikih siasah atau tidak? Saya kira orang yang pakar di bidang pendidikan lebih otoritatif untuk berbicara hal itu. Saya hanya berdasar kepada ayat-ayat tentang ulul albab, di mana salah satunya ketika menerangkan kisah Nabi Yusuf alaihissalam, konon Nabi yang tertampan, tapi yang menjadi titik konsen kita itu bukan di aspek ketampanannya, tetapi kecerdasannya membawa masyarakat Mesir selamat dari krisis ekonomi yang bayangan kita 7 tahun terus-menerus itu sangat parah, tapi tidak di mata Nabi Yusuf alaihissalam. Ini sekali lagi ada siasah maliyah, ada pendidikan tentang politik ekonomi, politik kekayaan, politik baitul mal, kekayaan negara yang harus dicermati oleh para santri, oleh para teman-teman di tingkat mu'alimin maupun mu'alimat. Pertimbangan kedua, karena bagi kita tidak ada kehidupan yang kosong dari dimensi siasah.
dimensi dari politik itu sendiri. Bukan berarti semuanya kita harus merujuk kepada siasat, tidak. Tetapi kebijakan yang mengatasnamakan politik negara itu dampaknya berimbas kepada ratusan juta. Saya kira kalau Perpu nomor 1 tahun 2020 tentang penanganan COVID-19 yang diduga berpotensi melahirkan korupsi, itu kan salah satu contoh kebijakan siasa bisa berdampak meluas. Kehidupan saya, Anda maupun kita semua, ini semua adalah dari ranting dari politik itu sendiri. Anda di lockdown misalkan atau PSBB itu kan kebijakan politik. Anda jadi gak bisa kemana-mana. Kita jadi tidak bisa ke kota, orang kota gak bisa ke kampung. Anda dilarang mudik dan seterusnya. Itu kan kebijakan politik yang sangat mewarnai dan berdampak luas terhadap kehidupan. Nah, saya kira pelajaran penting dari sejarah Nabi Yusuf alaihissalam tadi yang dipadankan dengan ulul albab, tampaknya ulul albab dituntut untuk memahami dimensi siasah, untuk memahami dimensi politik, apalagi jika kita merujuk kepada statement Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ketika mengomentari kisah Nabi Yusuf alaihissalam, tidak ada dan tidak lain dalam perjalanan nubuat Nabi Yusuf alaihissalam dalam hal ketika dia di Mesir menyelamatkan masyarakat Mesir, tidak lain adalah di sana terdapat norma-norma tentang siasah, manajemen pengaturan masyarakat, manajemen ekonomi, manajemen kehidupan kerajaan Mesir pada waktu itu. Sehingga saya kira jika ada nilai efek atau resonansi positif kepada pendidikan versi, saya kira berangkat dari kisah ini, menurut saya tampaknya harus dipikirkan bahwa santri-santri di tingkat mu'alimin sepertinya harus segera diwacanakan tentang siasah Islam, harus diberikan diskursus tentang politik Islam. Lebih praktisnya ada mata pelajaran fikih siasah minimal 1 minggu 1 jam, atau itu teknis ya. Yang penting ada agar mereka tidak kosong pikirannya dari pikiran siasah. Kan usia mereka sudah menjelang dewasa mu'alimin itu, jadi beban tanggung jawab dia bertambah. Dia sebagai pemilihan bupati, DPR dan seterusnya, ada hak-hak siasah yang melekat di dalam dirinya. Nah, saya kira kalau ini dibarengi dengan pemahaman siasah Islam, itu saya kira akan bagus, akan lebih memantaskan teman-teman adik-adik mu'alimin maupun mu'alimat. Saya kira berhubung waktu dan keadaan, saya kira tentang konsep ulul albab yang saya pahami, implikasinya terhadap pendidikan versis, jika diresumekan, membatasi dalam kajian tentang ulul albab dalam surah Al-Baqarah maupun dalam surah Yusuf dan surah Ali Imran. Berdasar surah Ali Imran, di mana karakteristik ulul albab dalam mencari aspek ketauhidan, menguatkan sisi dimensi tauhid, dia melakukan refleksi berpikir sehingga menghasilkan keyakinan yang hasil dari berpikir, keyakinan hasil dari olah fikir, hasil diskusi dan seterusnya, sehingga menghasilkan keyakinan yang kuat dan kokoh.
implikasi kepada pendidikan di pesantren Persis, maka metode tauhid yang diajarkan di pesantren itu harus memenuhi unsur akliyah, dimengerti akal sehat, dapat dicerna oleh akal sehat, sehingga bisa ditularkan kepada yang lain, bisa disampaikan kepada pihak lain, dan bisa didiskusikan dengan pihak lain. Ini keyakinan dari hasil olah berpikir, dari hasil pencerahan pemikiran, dapat menghindarkan dari karakter tahayul, syirik maupun khurafat itu sendiri. Yang kedua, berdasar surah Al-Baqarah tentang penjelasan sanksi kisos, di mana Al-Quran menjelaskan di sana ada kehidupan tetapi hanya dimengerti oleh ulul albab, orang-orang yang berakal. Ini tampaknya ulul albab secara konseptual dia mampu menyingkap sebuah hakikat di balik fenomena yang nampak, dan di balik fenomena sanksi kisos yang secara kasat mata itu adalah orang yang dibunuh lagi, tetapi tidak demikian yang sebenarnya. Demi mencegah terjadinya pembunuhan demi pembunuhan, orang semakin terkekang di dalam dirinya untuk menghilangkan nyawa orang lain, sehingga nyawa orang lain terselamatkan, nyawa dirinya terselamatkan. Ini hikmatut tasyri yang saya kira sepintas kisos itu kejam, sepintas menurut mereka adalah sanksi yang sangat sadis, tidak manusiawi. Enggak, tapi Al-Quran justru hayatui ya ulil albab, menjamin kelangsungan hidup bagi orang-orang yang berakal. Ini berarti saya kira bagi pola pendidikan fikih di Persis, di pesantren, dikembangkan kepada aspek hikmatut tasyri atau maqasidus syariah, yang saya kira dengan cara seperti ini orang Islam akan bergembira menyambut perintah Tuhan. Dan yang terakhir, secara konseptual saya kira ulul albab itu merujuk kepada kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Ada pelajaran nilai-nilai, prinsip-prinsip dasar penting tentang pengelolaan manajemen ekonomi sebuah negara, sehingga dari pelajaran kisah Nabi Yusuf ini ada pelajaran siasah yang jika ditembuskan kepada pendidikan di pesantren Persis, saya kira setidaknya ini menstimulasi teman-teman mu'alimin dan mu'alimat untuk dimulai belajar siasah, dimulai mereka diperkenalkan tentang politik Islam, meskipun tidak luas, tidak mendetil, tapi setidaknya mereka memahami tentang dasar-dasar politik Islam itu sendiri. Saya kira untuk sementara saya cukupkan dulu demikian. Mohon maaf atas segala kehilapan dan kekurangannya. Ini hitung-hitung ngabuburit ya. Semoga bermanfaat dan menambah wawasan bagi kita semua, dan saya kira, saya berharap ini didiskusikan lagi, ini dijadikan tema untuk didialogkan lagi, sehingga menghasilkan sesuatu pengetahuan yang sangat bergizi, sangat bermanfaat bagi dunia pesantren Persis. Mohon maaf atas segala kehilafannya. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.